Ya, oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Oke teman-teman, sesuai judul ya, di kesempatan video kali ini saya akan mengganti komstir Suzuki Gesek R150, penyakit klasik lah untuk Suzuki Gesek R. Di sini saya sudah membeli satu buah rest steering kit dari Suzuki Genuine Parts ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, di sini ada emboss dari PT Suzuki Indomobil Sales, dan ini dia komstir untuk Suzuki Gesek R ya teman-teman. Ini sayangnya walaupun belinya online tapi saya jamin ori ya, karena saya sebelumnya sudah searching dan tanya teman saya yang dulunya kerja di bengkel Suzuki. Yang penting kode part ya teman-teman untuk komstir Suzuki Gesek R itu belakangnya 23K, dan di sini ada stiker hologram dari Suzuki. Nah ini bisa teman-teman lihat, dan ini mungkin tanggal produksinya ya teman-teman, 8 Maret 2025. Saya beli online di harga 150.000 teman-teman. Nah oke, di sini saya akan menggantinya ke bengkel ya teman-teman, nggak ganti sendirian, terbatas nih untuk kunci-kuncinya dan juga skillnya ya. Jadi saya akan menyerahkannya ke bengkel untuk pergantian komstir ini, dan nanti setelah di bengkel akan saya update lagi ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman bisa mulai bongkar body fairing pada bagian depan ya teman-teman, sisi kanan dan kiri, untuk memudahkan proses pergantian komstir. Karena yang akan buka yaitu ada di baut sebelah ini nih teman-teman, yang berada di bawah segitiga stang ya, yang cukup sulit terlihat. Maka dari itu perlu yang namanya bongkar bodi depan. Selanjutnya teman-teman bisa buka baut komstir ya pada bagian sisi atas segitiga stang, untuk memudahkan pelepasan clip on stang ya teman-teman, dan segitiga stangnya nanti akan dilepas juga untuk memudahkan pembukaan komstir. Selanjutnya buka juga di bagian sisi kiri ya teman-teman, kanan dan kiri stangnya keduanya sama-sama dibuka atau dilepas. Lalu teman-teman bisa buka pada bagian roda depan ya teman-teman, untuk melepas asok atau segitiga depan agar memudahkan pelepasan komstirnya nanti. Dan ya, ini dia momen of truth-nya teman-teman. Kita buka bareng-bareng komstirnya, dan bisa teman-teman lihat ya, bearing-bearing laker atau bearing-bearing komstirnya sudah copot semua, udah benar-benar rusak ya teman-teman. Dibarengi juga bekas-bekas karat pada bagian komstir atas dan komstir bawah, itu benar-benar bearingnya sudah hancur teman-teman, sudah lepas dari dudukan bearing-bearing komstirnya dan ambrol teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa mulai bersihkan nih, atau diambilin atau dijumputin bekas bearing-bearing atau roda-roda komstirnya teman-teman, yang pada bagian atas dan bawah bisa teman-teman bersihkan, keluarkan menggunakan apa aja teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan obeng minus untuk mengeluarkan roda-roda bearingnya. Teman-teman bisa mulai lepas bearing atau laker komstir ya, yang berada pada segitiga setang ya teman-teman, atau yang berada di dalam as setang. Itu bisa teman-teman menggunakan tracker atau bagaimanapun cara bengkelnya teman-teman. Kalau di sini menggunakan as shock yang ukurannya lebih kecil, yang penting bisa untuk mendorong laker atau bearingnya keluar pada bagian bawah dan bagian atasnya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman lepas bearing laker atau bearing komstir yang berada di bawah on stang atas, itu posisinya ada di sana tuh teman-teman. Sekarang teman-teman bisa mulai menyiapkan komstir baru dan juga grease ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman pilih grease yang bagus. Kalau di sini saya pakai grease CVT dari Extar yang tahan panas ya teman-teman. Jadi ini saya beli satu bungkusnya itu sekitar 10.000 kalau nggak salah teman-teman. Dan saya siapkan dua untuk nantinya saya pasang bersama untuk bearing atau roda-roda komstirnya agar lebih awet ya tentunya teman-teman. Yang pertama pasang dulu bearing komstir pada bagian atas ya teman-teman, menggunakan grease. Kalau yang ini cukup Vaseline atau grease saja yang lebih murah karena sifatnya hanya untuk melumasi. Lalu begitu juga yang bagian bawah ya teman-teman, pasang juga bearing komstirnya. Dibarengi juga pemasangan bearing komstir untuk clip on atas ya teman-teman, atau untuk di bawah setangnya gitu. Nah, yang sekarang momen of truth-nya atau menu utamanya teman-teman yaitu pemasangan roda-roda komstir ya, atau roda-roda
bearingnya. Yang pertama kita bisa siapkan dulu grease tadi teman-teman. Saya pakai grease CVT dari Exstar. Yang pertama teman-teman bisa tata atau bisa lumuri dulu bearing komster pada bagian atas dan di bawah ya teman-teman. Lalu siapkan roda-rodanya, dihitung ya teman-teman, karena jumlah roda bearing pada komster atas dan komster bawah itu berbeda. 2823, yang bawah 28, atas 23. Sekarang teman-teman bisa mulai menata bearing roda-roda lakernya atau roda-roda komsternya yang berada di atas dulu, sebanyak atau sejumlah 23 roda ya teman-teman. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, karena emang anjuran atau hitungan dari mekanik saya yaitu ada di atas 23 roda. Setelah roda bearing atau roda komster tertata semua sejumlah 23, teman-teman bisa lumuri atasnya atau menutup pada bagian bearing atas menggunakan grease CVT dari Exstar tadi ya teman-teman, sampai menutupi sempurna pada semua roda-rodanya. Secukupnya aja teman-teman, jangan sampai kekurangan, tapi jangan juga sampai berlebihan. Oke, lanjut untuk pemasangan roda bearing atau roda komster pada bagian bawah. Teman-teman bisa pasang di bawah segitiga agar memudahkan waktu pengaplikasian nih teman-teman. Jumlahnya ada 28 roda ya teman-teman, atau 28 roda komster. Caranya sama, ditata seperti tadi, yang nantinya akan ditutupi dengan grease CVT dari Exstar. Oke, lanjut teman-teman bisa mulai pengaplikasian atau memasang segitiga atas ya. Lalu teman-teman bisa mulai memasang clip on segitiga setang atas ya. Sedikit ada perbedaan nih teman-teman untuk urusan fitment pada bagian roda depan saya ya. Sesuai instruksi atau arahan dari mekanik saya disarankan untuk tidak downsize terlalu ekstrim ya, atau terlalu pendek. Kalau di downsize terlalu ekstrim pada bagian depan itu akan membebani kinerja komsternya itu sendiri, karena titik beban akan terlalu condong atau terlalu fokus ke depan. Maka dari itu saya yang sebelumnya downsize dari ukuran 3,5 cm, sekarang saya hanya 2,5 cm nih teman-teman. Jadi nanti fitmentnya akan sedikit berubah. Oke, ini dia 1 minggu setelah saya ganti komster ya teman-teman. Jadi di sini yang saya rasakan setelah 1 minggu ganti komster Suzuki GSX R 150 ini tentu saja menunjang kenyamanan ya teman-teman, terutama pada bagian front end atau bagian roda depan. Yang pertama kali saya rasakan perubahan pertama yaitu dari sisi suara setang bagian depan ya teman-teman, karena sebelumnya tuh jika saya melakukan braking, saya mengerem pada bagian depan itu biasanya menimbulkan suara cetek gitu teman-teman, yang menandakan itu ada sesuatu yang nggak beres ya. Kedua yang saya rasakan yaitu terutama pada bagian feel handling ya teman-teman, jadi lebih smooth, lebih teratur, lebih bisa tertakar gitu teman-teman. Jadi pada posisi tangan memegang setang dan pada posisi mengendarai atau mengontrol motornya lebih mudah, karena arah setir atau arah setang itu bisa diprediksi dengan akurat ya teman-teman. Terutama pada handlingnya tuh bisa teman-teman rasakan kalau goyangan kanan kirinya tuh lebih terkontrol. Lalu yang ketiga yang saya rasakan tentu saja setangnya rasanya sedikit lebih ringan ya teman-teman. Jika sebelumnya tuh komsternya rusak dan saya paksa kencengin itu sedikit lebih berat, kalau yang sekarang tuh pergerakan roda depan, pergerakan setangnya tuh lebih ringan teman-teman. Dan mungkin so far itu aja sih teman-teman yang saya rasakan ya setelah 1 mingguan saya ganti komster Suzuki GSX R ini. Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, penggantian komster Suzuki GSX R 150. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channel saya dengan cara klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.